baca, yaitu faslun wal masu alal khuffaini jaizun fil wudu'i. Coba di share kursornya ya, biar saya juga jalannya kemana. Dibantu share kursornya. Sekarang khuffain ya, belum selesai ya di khuffain ya? Iya Pak. Oke, saya kira udah selesai soalnya kelas sebelah udah. Coba silakan. Yang mana? Share screen kursornya. Mulai dari yang mana? Jar al-khuffaini majrur dari jaizun, khabar dari wal mashu. Fil wudu'i jar majrur. Coba langsung diartikan sampai di sini. Jadi mulai misalnya faslun wal mashu alal khuffaini jaizun. Bisa nggak? Jadi supaya satu itu tadi faslun sudah di-i'rabkan, sudah. Jadi setelah dibaca, di-i'rab, setelah di-i'rab baru diartiin. Coba ulang. Faslun hadza pasal, ternyata faslunnya khabar, wal mashu mubtada, alal khuffaini jar majrur, ala jar al khuffaini majrur. Ini wawunya wawu apa nih? Wawu ibtida. Oke. Terus? Alal khuffaini jar majrur, ala huruf jar al khuffaini majrur dari ala. Jaizun khabar dari wal mashu. Jadi tanda jarnya apa? Al khuffaini. Ini ya. Ini tanda jarnya kenapa ya? Karena isim tasniyah. Oke, bagus. Terus? Artinya di sini tuh mengusap dua muz'ah atau khuffain itu hukumnya boleh, jaizun, boleh. Lalu fil wudu'i jar majrur, fi-nya huruf jar, al wudu'i majrur dari fi. La fi ghusli fardin. La-nya lanafi fi ghuslin jar majrur fi huruf jar guslin majrur. Gusli fardin susunan idofah, guslinya mudhof, fardinnya mudhof ilaih. Au naflin, aunya huruf atop, naflinnya ma'tuf dari au. Dari ini apa? Dari fardin. Naflin itu bentuk apa itu? Sebentar, iseng jadi sebagai itu aja selingan. Naflin ini bentuk apa ini? Isim apa? Masdar ya? Masdar? Apanya, Pak? Masdar ya? Oke. Terus? Wala fi izalati najasatin. Wa-nya wawatop, la-nya huruf naf. La nafi fi izalati jar majrur, fi-nya huruf jar, izalati majrur dari fi. Izalati najasatin mudhof ilaih. Artinya tadi kan itu ya, boleh mengusap muz'ah atau khuffain, itu hukumnya boleh, tetapi di dalam wudu, fil wudu'i, boleh itu di dalam wudu. La fi ghusli fardin aw naflin wala fi izalati najasatin, tetapi tidak boleh dalam mandi wajib ataupun mandi sunnah, fardin atau naflin, mandi wajib atau mandi sunnah, dan tidak boleh fi izalati najasatin, dan tidak boleh dalam menghilangkan najis. Kalau ajnaba, fa huruf law syartiyah, ajnaba fi'il madi. Au damiyat, aunya huruf atop, damiyat fi'il madi. Rijlunya dari jadi fa'il dari damiyat. Hu-nya domir. Domirnya itu ke menyimpan makna man atau orang. Fa'aroda, Pak-nya sekaligus juga jadi apa tadi? Mudhof ya? Iya, Pak. Bisa? Mudhof-mudhofin. Rejlu tadi kenapa marfu, Ropa? Karena jadi fa'il dari damiyat fi'il. Oke, bagus. Terus? Fa'aroda al-masha. Fa-nya huruf
aroda fi'il madi, dan fa'ilnya itu tersimpan, itu orang maknanya. Dan al-masha itu dari al-masha jadi maf'ul bih. Fa ini fa apa namanya? Fa tafri Apa? ya. Oke, terus fa'aradal masha, bukan fa'aradal mashu ya. Fa'aradal masha gitu. Failnya mustatir. Bukan. Iya, karena dari Oke, failnya mustatir, takdir. iya tersimpan, Pak. Ya, tersimpannya takdirannya apa? Fa'aradal masha. Tadi tersimpannya apa? Perkiraan takdirannya? Huwa. Fa'aradal masha. Fa'aradal masha. Apa kira-kira? Apa artinya falau ajnaba? Au dumiyat rijlu. Yang benar itu tadi itu fa'aroda itu fa'ilnya mana? Mustatir. Takdirannya apa kira-kira? Takdirannya ini. Huwa. Wah, Man. ya udu ila man. Oke, coba lanjut. Fa'aradal masha. Tapi fa'aradal masha, masha menjadi maf'ulun bih. Iya. Terus, bagus. Terus Badalan jadi maf'ul mutlak. An ghusli rijli. maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Oke, terus An ghusli rijli, an ghusli jar majrur, annya huruf jar, ghusli majrur. Ghusli rijli mudhafun ilaih. Lam yajuz, lam ya'mil jawazim, yajuz fi'il mudhari yang kemasukan lam. Alamatnya sukun karena fi'il mudhari. Terus Bal la budda, balnya atop, la budda, la tu huruf, budda isim, minal ghusli jar majrur, minnya huruf jar, al ghusli jar majrur dari min. Artinya kalau Buddha itu di sini tadi kan kalau ajnaba. sebentar ya, maaf. Buddha itu kenapa mansub? Kenapa dia masuk Buddha? Bukan agama Buddha ya, Buddha lah Buddha. Buddha. Kenapa? Ada yang tahu? La Buddha, la Siyama. Itu sering nggak? Kenapa? Ada huruf la yang masuk. Ya, kan berarti dia menjadi isim la gitu ya, karena la ya. Oke, ya. Terus. Coba ulang diartikan. Coba dari mana tadi? Yang tadi dari kamu falau artikan. ajnaba. Ya, silakan. Artinya falau ajnaba audamiyat rijluhu. Jadi apabila seseorang itu memakai muz'ah itu junub atau kakinya berdarah, keluar darah, fa'aroda al-mas'a badalan, maka sedang ia mengusap kedua kakinya, sedang ia mengusap muz'ah itu sebagai ganti dari membasuh kaki tadi. Angus rijli, membasuh kaki tadi. Lam yajuz, itu hukumnya tidak boleh. Bal la budda minal ghusl, tetapi baginya wajib membasuh kakinya. Itu, Pak. Oke, terus? Wa asy'ara qauluhu, wa asy'ara, wa-nya huruf asy'ara fi'il madi. Qauluhu fa'il dari asy'ara, punya menyimpan punya domir. Waw itu waw apa? Wa-nya ada yang tahu nggak nih waw apa nih? apa? Ada yang tahu? Coba ayo yang lain.
Wa asy'ara apa wa asy'aru? Asy'ara ya. Tadi bacanya wa ash. Coba nih, wa asy'ara apa wa asy'uru tadi apa bacanya? Asy'ara ya? Iya. Wa asy'ara. Wawunya namanya wawu apa? Yulianti. Wawu ini wawu apa kira-kira menurut Yulianti? Ayo. Wawu itu dalam bahasa Arab ada apa aja? Berapa aja? Dalam bahasa Arab ada yang ingat? Coba ayo review. Ada apa aja jenis wawu dalam bahasa Arab? Satu. Wawu kosam. Wawu kosam. Oke, wawu tidak. Terus? Atau Wawu atop. Terus? Ayo semua. Semua. Apa lagi? Wawu zaidah. Terus? Ada wawu ma'ah. Ya kan? Ada lagi wawu apa lagi? Ayo. Ada wawu hal. Ada lagi wawu apa lagi? Wawul jamaah. Itu harus dicatat ya. Ini penting nih. Biar nanti nggak diulang lagi. Wawu apa? Wawu apa tadi? Rubah, Pak. Rubah. Terus wawu apa lagi? Wawu al-asmaul khamsah. Ya. Kalau wawu istinaf itu apa artinya al-wawul istinaf? Yang permulaan, Pak, sama kayak ibtidah gitu. Ya, wal istinaf itu wawu permulaan, atau kalau dalam istilahnya itu disebut al-wawul waqi'u ba'daha jumlah la alaqata laha bima qablaha ma'nan wa i'raban. Jadi kalau istinaf itu wawu yang jatuh setelah jumlah yang tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Jadi dia udah selesai urusannya dengan sebelumnya, tidak baik secara makna maupun i'raban. Maka dia disebut dengan istinaf. Contohnya dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqakum min tin summa qadha ajala wa ajalun musamma. Wa ajalun musamma, wawunya di sini disebut dengan istinaf. Ini surah apa ini? Ada yang tahu nggak? Huwallazi khalaqakum min tin. Ini surah, ini ayat IAT. Ini orang IAT harus hafal nih. Huwallazi khalaqakum min tin, dialah yang telah menciptakanmu dari tin, summa qadha ajala, kemudian menetapkan ajal. Nah, itu udah selesai itu berbicara. Baru adapun ajal, ajalun musamma. Dan ajal. Jadi antara qadha ajala dengan wa ajalun itu udah selesai. Itu namanya wawu istinaf. Tapi kalau wawu ma'ah, wawu ma'iyah, nanti setelah wawu ma'iyah namanya maf'ul ma'ah. Ada yang bisa datangkan contoh wawu ma'ah itu seperti apa? Ayo, ada yang bisa nggak? Qoma Zaidun wa abuhu. Qoma Zaidun wa abuhu. Telah berdiri si Zaid bersama bapaknya gitu. Wa abuhu. Contoh lain, kalau saya bilang aku berjalan menyusuri Sungai Nil. Menyusuri bersama dengan Sungai Nil. Bahasa Arabnya sirtu wan nila. Nil. Aku berjalan menyusuri Sungai Nil. Jadi kenapa tidak bisa dijadikan atop, Pak? Karena domir tu dengan Nil itu dua hal yang berbeda. Ya, makanya tidak otomatis dia menjadi wawu ma'iyah. Dan setelah wawu ma'iyah itu dia menjadi maf'ul ma'ah. Kalau bahasa Arabnya aku pergi ke kampus pada saat atau bersamaan dengan terbitnya matahari. Bahasa Arabnya? Adhabu ilal jami'ah wadi asyamsi. Kalau terbit Wa nur. tulu. Tulu asyamsi. Wa tulu asyamsi. Jadi tulu'a itu menjadi wawu ma'iyah, wawu ma'ah. Kemudian ada lagi tadi wawu apa nih? Tadi ada namanya wawul jamaah. Pernah dengar istilah wawul jamaah? Kalau wawul jamaah, itu apa artinya wawul jamaah?
wawu yang domirun yattasilu bil af'al, domir yang nyambung di fi'il. Contohnya yazhabuna, kata wawu di situ menjadi wawul jamaah. Yarji'una. Kemudian ada juga namanya wawu apa tadi? Wawu. Ya, tadi apa lagi tadi? Selain wawu istinab, wawu ma'iyah, wawu ataf, ada juga namanya wawul hal. Wawul hal itu apa? Al-wawu dakhilatu ala jumlatin ismiyah wa fi'aliyah masbuqataini bi ma'rifah. Jadi wahal itu wawu yang masuk kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah yang didahului oleh ma'rifat. Contohnya misal contohnya zarani akhi wa huwa masrurun. Zarani akhi wa huwa masrurun. Wa huwa itu maka menjadi wawul hal. Ada juga tadi wawu apa lagi? Wawu zaidah. Kalau wawu zaidah itu artinya apa? Wawu yang ahadu hurufiz zaidah. Wahwa ahadu hurufiz ziyadah. Salah satu ada huruf ziyadah. Apa aja huruf ziyadahnya? Ada yang tahu? Ada alif, ada ya, ada wawu. Contohnya Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Kata walaka itu menjadi wawu zaidah. Nanti banyak ada wawu ataf dan seterusnya. Nanti silahkan dibaca. Nah, di sini masuk menjadi apa nih? Yunita. Wa ash'ara Pak. Ya, dia betul. Ini udah selesai ini. Kan tadi badala an ghusli rajuli lam yajuz balabu minal ghusli. Udah. Sekarang wa ash'ara qauluhu. Nah, gitu. Oke, lanjut. Wa ash'ara qaulahu atau qauluhu tadi? Wa ash'ara qaulahu ya. Wa ash'ara qaulahu ya. Siapa yang baca tadi? Saya, Pak. Oke, silakan. Wa asy'ara, wa tadi wawu istitnab, asy'ara fi'il madi. Qaulahu apa qauluhu? Tadi saya qauluhu. Oh, tadi bacanya kalau qauluhu jadi Dari asy'ara. Fa'il dari asy'ara. Coba diartikan wa asy'ara qauluhu. Qauluhu apa asy'ara? Wa asy'ara qauluhu. Wa asy'ara qaulahu. Yang benar ini jadi fa'il apa jadi maf'ul? Asy'ara. Oke, silahkan dilanjutkan aja dulu deh. Nanti kita bahas terus. Jaizun badal dari qauluhu anna ghuslar rijlaini. Anna ghuslar rijlaini, annanya tadi anaqatuha, ghusla isimnya dari anna, ghuslar rijlaini mudhafun ilaih. Ini ghusla apa ghusla? Ghusla. Apa perbedaan? Mal farqu baina dhu wa dha fil Arab? Mal farqu baina ghusla wa ghusla? Beda kan? Beda nggak Rialin? Gus. Iya, beda. Ini kamu baca gusla. Kalau gusla, bedanya mencuci mandi. Ya. Ini berarti mandi, kakinya mandi ya? Ghuslar rijlaini. Yang benar kaki mandi apa kaki dibasuh? Kaki dibasuh. Oh ya, ada mandi kaki. Dari kepala mandi. Oke. Terus. Berarti dia ghusla ya, ghusla ya. Ghuslar rijlaini. Nah, anna ghuslar rijlaini. Lanjut. Afdalu khabar dari anna minal mashi. Minal mashi. Jar majrur min huruf jar al mashi majrur. Oke. Coba artinya tadi apa? Sudah nggak diartiin tadi? Belum. Mau jemur sekarang bentar. Coba silakan.
Artinya, jadi di sini musannif itu berkata bahwa yang kata jaiz tadi itu maksudnya adalah anna ghusla rijlaini afdalu minal maki. Jadi itu artinya bahwa sesungguhnya membasuh kedua itu adalah lebih baik daripada mengusapnya. Dari kata jaiz itu. Oke, bagus. Terus Wa in nama yajuzu wa-nya huruf terus ini suaranya putus-putus. Apa saya yang putus ya? nama Putus-putus. Apa saja nih, ada di Julian? hasar. Putus-putus di sini juga. Coba rialin ulang, rialin. Fa in nama yajuzu. Wa in Terus? nama yajuzu. Wawnya huruf in nama itu Innama itu huruf apa? Innamal a'malu binniyat. Pernah dengar? ya, Innama itu apa namanya? Adatul hasyar ya. iya Pak, adatnya. Adatul hasyar. Lanjut. Yajuzu fi'il mudhari. Masful khuffaini, masfulnya itu jadi fa'il dari yajuzu. Masful khuffaini mudhafun ilaih. La ahaduhuma, la nya huruf atop, ahadu ma'tuf dari dari mashu, humanya itu domir menyimpan khuffain. Fakot, fanya huruf, kotnya isim. Jadi disambung fakot. Oke, Illa ayyakuna, illa huruf istisna, ayyakuna an kamil nawasib, yakuna fil mudhari yang kemasukan an kamil nawasib. Faqida ukhra, faqida jadi khobarnya kana itu dari yakunu. Faqida ukhra mudhafun ilaih. Tadi i'rab faqat udah, faqat. Mana tadi? Nama yajuzu masul hufaini li ahadihima faqat. Ada yang bisa i'rab faqat. Faqat itu apa? Tadi apa jadi kenapa faqat? Kan sering orang bilang faqat. Tahu nggak apa i'rabnya? Ada yang tahu nggak? Dari faqat. Ayo, siapa yang bisa? Huruf jawab bukan Pak? Ada yang bisa nggak? I'rab dari faqat. Oke. Isim al-amr ya. Si Mawar. Ada yang bisa nggak? I'rab faqat. Faqat kan sering itu kan? Pak huruf jawab bukan Pak? Pak. Faqat. Coba. Kalau fa itu menjadi apa? Jawab. Pak huruf jawab. Jawab dari syarat. Dari mana? Syarat muqaddar ya. Terus jawab dari syarat. Jawab terus. Qatnya? Isim fi'il bimakna hasbu. Bimakna? Hasbu. Ya, betul. Itu jadi coba ulang. Fa itu menjadi jawab syarat. Terus apa tadi? Qatnya isim fi'il bimakna hasbu. Isim fi'il bimakna Hasbu. apa? Suara kecil kok. Suaranya agak Suara. Bimakna hasbu.
Bimakna hasbu apa hasbu? Gimana, coba ulang. Itu tadi betul tuh. Fa itu sebagai jawab, tapi ada juga yang mengatakan ini. Ada juga mengatakan fa itu sebagai jawab dari syarat. Fa itu adalah jawab dari syarat muqaddar. Kata dia kalau kemudian qadnya itu masuk nggak suara saya ini? Apa saya keluar? Masuk? Iya, Pak, masuk, Pak. Masuk. Dan qad itu khobar dari mubtada yang dibuang, maka takdirannya kata itu iza arafta dzalika fahiya sabuka. Tapi ada juga tadi fa itu jawab syarat. Kemudian qad itu sebagai isim fi'il ya. Isim fi'il yang bermakna apa tadi? Hazaf ya. Ada atau isim fi'il mudhari' dengan bermakna yakfi juga ada. Iza arafta dzalika fayakfi amqala bi ghairihi. Atau iza arafta dzalika fantahu an talabi ghairihi. Jadi banyak wajah ya, ada beberapa wajah dari i'rab faqat itu. Insyaallah nanti lain waktu kita jelaskan. Faqat terus Allah. Lanjut. Apik ya. Di salah satu syara'it. Di salah satu majrur bi-nya huruf jar, salah satu bi-nya huruf jar, salah satu majrur dari bi. Syara'it. Di salah satu syara'it, mudhafun ilaih. Syara'it. Tanda jarnya fathah karena isim jar munsharif. Oke, bagus. Terus? Yabtadi'a an-nya mil nawasib, yabtadi'a fi'il mudhari' yang kemasukan an. Ay asyakhsu, ay-nya huruf tafsiriyah, asyakhsu fa'il dari yabtadi'a. Oke. Yang benar ay asyakhsu atau ay asyakhso? Ay. Mana? Ayah Syahso bukan Pak. Hah? Ayah Syahso. Yang Yunita asyahso ya. Kalau tadi alasan Rialin asyahsu jadi Fa'il dari yabtadi'a. iya tadi ya. Sementara ay ini harfu tafsir ya. Bisa ya langsung jadi ay asyahsu langsung. Asyahso ya. Karena dia menjadi harfu tafsir ya, mengikuti yang ditafsirkan itu. Coba lanjut. Lo bisa jadi maf'ul bih, huma domir lain artinya bagi madruf dari ba'da, kama li taharati mudhafun ilaih. Kalau wasala fanya huruf launya syartiyah, wasala fi'il madi, rijlan maf'ul bih, wa albasaha wa watop albasa fi'il madi, haknya hanya maf'ul bih dari maf'ul bih khuffaha. Albasa kenapa mansub? Albasa tadi fi'il madi. Iya. Fa'ilnya tersimpan, hanya itu jadi maf'ul bih kembali ke rijlan. Khuffaha maf'ul tsani, hanya maf'ul bih kembali ke rijlan. Summa fa'ala, summa ataf fa'ala fi'il madi bil ukhra jar majrur, bi-nya huruf jar, al ukhra majrur. Kadzalika, kanya huruf zalika isim isyarah. Lam yakfi, lamnya
amil jawazim yakfi fi'il mudhari yang kemasukan lam. Walau ibtada'a, wawunya huruf law syartiyah, ibtada'a fi'il madi, lebsahuma lebsahuma maf'ul bih, humanya tadi kembali ke hufain. Ba'da kamalit taharati, ba'da dzarab kamalit taharati, kamali madrub kamalit taharati, mudhafun ilaih. Summa ahdasa, summa atab ahdasa fi'il madi qabla wusulir rijli, qabla dzarab wusulir rijli, wusuli madrub wusulil rijli, mudhafun ilaih. Qadamal khuffi mudhafun ilaih. Kodama Lam kenapa lamnya mansub? jawazim ya Rialin, kodama maf'ul bih. maf'ul dari fa'ilnya mana? Maf'ul bih fa'ilnya dari tadi Pak ahdasa. Dasa qabla Wusul usul kodama. Qadamal Oke, khuffi. terus Lamnya amil jawazim yajuz fi'il mudhari kemasukan lam. Al-masfu jadi fa'il dari yajuz. Oke. Lam ini namanya harfu nafin, harfu jazmin juga ya. Iya, Pak. Kenapa disebut harfu nafin? Karena dia juga li'annahu tamfil fi'il. Karena dia bisa meniadakan fi'il, atau disebut jazam juga karena bisa menjazamkan fi'il. Lam yajuz ini mudhari'nya ini fi'il mudhari' ya? Iya, Pak. Fi'il mudhari'nya bentuknya maklum apa majhul? Maklum. Maklum. Apa perbedaan fi'il mudhari' majhul dengan maklum? Ada yang tahu nggak? Kalau majhul tidak membutuhkan objek, kalau maklum membutuhkan objek, Pak. Ya, disebut majhul karena jahila yajhalu, artinya dia tidak dikenal atau tidak tahu ya, atau yang tidak dikenali, makanya dia tidak disebut fiilnya. Makanya dalam bentuk fiil mudhari ini termasuk paling gampang cara mengetahuinya, berbeda nanti dengan fiil madhi ya. Kalau fiil madhi ketika bentuknya mazid itu nanti beda lagi. Kalau mudhari cenderung stabil ya, tetap ya. Misal kalau majhulnya hasiba yahsibu. Hasiba itu artinya apa? Menghitung. Kalau majhulnya menjadi hasiba yahsibu menjadi, ada yang tahu nggak majhulnya? Hasiba kan madi. Kalau majhulnya menjadi husiba. Kalau mudhari'nya menjadi Yuhsabu. Dihitung. Kalau doroba yadribu, kalau dijadikan majhul menjadi duriba sama yudrobu. Kalau gofaro yaghfiru, kufiro yughfaru, gitu kan? Kalau alima ya'lamu, ulima yu'lamu. Dalam Al-Quran itu ada itu. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu surah apa itu? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Di sini termasuk fi'il mudhari' majhul yang mana? Mana? Yuhasabu. Iya, yuhasabu. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini terdapat surah apa ini? Surah Al-Insyiqaq kan? Al-Insyiqaq. Maka fasawfa yuhasabu, maka dia akan diperiksa hisaban yasira dengan pemeriksaan yang mudah. Nah, kata yuhasabu ini namanya fi'il mudhari' majhul. Fa'ilnya dibuang, hilang. Kira-kira kalau dikembalikan dalam bentuk maklum, bunyinya seperti apa? Kira-kira ada yang tahu nggak?
Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yahsabu. Coba kalau dikembalikan dalam bentuk maklum. Fasawfa yuhasibuhullahu hisaban yasira. Itu kan? Fasawfa yuhasibuhullahu hisaban yasira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memeriksa amal perbuatan seseorang dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi kalau fi'il mudhari' mabni majhul itu cenderung gampang. Huruf awalnya dibaca dhamma, huruf sebelum akhirnya dibaca fathah. Coba ulang. Yasma'u menjadi mendengar. Kalau didengar bahasa Arabnya? Yusma'u. Yusma'u. Kalau berkata, yaqulu. Kalau dikatakan menjadi? Yuqalu. Yuqalu. Kalau memuliakan, yukrimu. Kalau dimuliakan menjadi? Yukromu. Yukromu. Oke, jadi berbeda nanti dengan dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu memang cenderung lebih berbeda-beda nanti. Makanya nanti dalam wazan itu ada wazan-wazan yang ada dalam syarab juga kalian harus hafal itu. Oke, untuk ini sebagai tambahan aja antara fi'il. Berarti ini masuk ke maklum ya? Mana tadi? Maklum ya? Yang mana tadi saya mana ya? Ya Pak, itu lam yajuz al-mas. Lam yajuz. Tidak boleh. Oke, terus al Lanjut alaika ini Pak. Oke. Coba lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari Karyalin. Wa ayyakuna wa wawul ibtidaan itu harfun nasbin, yakuna itu seharusnya yakunani ya, karena dia itu isim tasniyah, terus kemasukan huruf nasab, maka nunnya dibuang, hasfun nun. Litafsir al-khufani itu apa sih namanya, dia isim tasniyah ya, rofa, tanda rofanya itu alif, satiro ini itu dia apa ya, isim tasniyah juga, yang mana Mahalnya? kalau misalnya dia mahalnya apa, khofat Pak, khofat, tanda khofatnya itu ya. 5 hali itu isim majrur dengan dengan lam, gosli, dan dia juga mudhof ya Pak. Gosli itu dia mudhof ilaih gitu, dan dia juga sebagai mudhof juga. Al-farodi itu dia mudhof ilaih. Min itu harfu jarin, al-qadamaini itu dia isim majrurnya ditandai dengan ya gitu, karena dia isim tasniyah. Bika baihima minal qadama ini tadi tanda jarnya apa? Dan ya. Tanda jarnya itu ya. Kenapa? Karena dia isim tasniyah. Tasniyah Pak. Okay. Terus bika baihima itu aslinya bika baini ya. Karena dia itu kemasukan harfu jar, jadi nunnya dibuang. Hima jadinya itu susunan idofah ya, bika baihima, susunan idofah itu domir mutasil yang nyambung. Falau di sini dia jadi syarat karena di sini dia apa namanya, karena fi'il madi Pak, fi'il madi yang menunjukkan tasniyah 2.
karena itu dia kembalinya ke yang khufani tadi maksudnya. Dunal ka'baini, duna itu zorof, al ka'baini Zorof dia apa? itu zorof ini zorof zaman ya Pak. Zorof zaman apa makan zaman? Zaman Apa artinya duna? tanpa. Tanpa. Oke, terus al-Ka'baini Al-Ka'baini mudhofun ilaih dan dia itu isim tasniyah ya. Isim tasniyah dia itu majrur ya, majrur karena dia mudhof ilaih. Tanda ajarnya itu dia dengan ya. Kenapa di sini nun yang nggak dibuang? Walaupun dia majrur karena dia itu mudhof ilaih. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kemasukan harfu jar gitu. Jadi dibuang nunnya. Kalau misalnya tasniyah gitu Pak. Terus kalmuda sih itu juga dia jarnya dengan sebelumnya karena ada huruf jar ya, isim majrur karena sebelumnya ada huruf jar yaitu huruf kaf. Nah, terus lam yakfil mashu. Nah, lam di sini dia harfu jazm ya, jadi menjazmkan yakfil mashu. Kenapa fi di sini enggak dijazmin? Karena dia iltiqo usakhina ini bertemunya dua sukun, makanya yang awalnya dia dibaca kasroh. Lam yakfil al-mashu. Al-mashu ini dia sebagai fa'il, alaihima itu susunan mudhof ilaih. Terus wal muradu wawu di sini dia wawu istisnaf. Al muradu dia menjadi mubtada, bisa tiri itu dia isim majrur karena sebelumnya ada harfu jar. Huna dia di situ zorof makan ya. Al-hailu di sini dia sebagai khobarnya dari al-muradu. La-nya itu dia harfun nafi, mani'u itu di sini dia sebagai maf'ul ya Pak. Jadi apa ini? Wal muradu bisatri hadzal hailu la mani'u ar-ru'ya. La mani'u ar-ru'yata. Ar-ru'yata jadi dia sebagai maf'ul Pak. Maf'ulun bih. Iya. Maf'ulun bih. Fa'ilnya mana? Mani Pak. Isi masdarnya. La mani'ur ru'yata terus wa ayyakuna dan wawu di sini dia wawu atof. Ayyakuna dia fi'il madhi. Ini wawu atof atau wawu bentar. Ini wawu atof atau wawu istinaf? Istinaf deh Pak. Udah selesai kan? Udah selesai kan? Iya. Wal muradu bisatirun al-ha'il la mani'a ar-ru'yata la mani'a ar-ru'yata wa ayyakuna. Adapun sekarang maksudnya yang wa ayyakuna satr. Adapun yang harus ditutup itu kan wa ayyakuna satru. Terus wa ayyakuna satru, wa ayyakuna itu fi'il mudhari, dia mansub ya, nasab karena kemasukan amil nawasib yaitu an. Asatru dia sebagai fa'il Pak. Fa'il min asfala. Nah, asfala. Yakuna itu fi'il apa? Yakuna. Fi'il mudhari Pak, dari kana yakunu. Kana yakunu. Oke. Ya, asatru dia sebagai fa'il min asfala. Di sini min asfala susunan jar majrur, min ya itu harfu jar, asfalanya itu isim majrur. Kenapa asfala? Karena dia isim tafdil Pak. Makanya dia tanda khafadnya itu adalah fathah. Wa min jawanibi, wa itu di sini wawu atau ini bentar. Sebentar. Itu tadi isim tafdil ya.
Isim Iya, tabdil atau sama nggak isim tabdil dengan ismu ghairu munsharif? Sama Pak. Dia jadi apa ya, nggak bisa dirubah gitu Pak. Nggak bisa nerima tanwin. Min Jadi asfala. bentuknya itu ya bentuk kayak ya bentuk salah satu nanti ciri dari ismul lazi la yansorif itu adalah bentuknya seperti tafdil gitu ya, atau juga Iya, Pak. seperti punya ada alif taknis mamdudah seperti Sohro, Hamro, Asya, Zakaria. Ini sebagai review aja. Karena sering sekali dalam ismul lazi la yansorif itu orang terkecoh. Dari mana saya tahu bahwa itu adalah ismul lazi la yansorif? Saya sering ulang, harus dilihat dari bentuk-bentuknya. Bentuknya pertama biasanya mafailu. Itu dia juga bentuknya ismul lazi la yansorif. Contohnya masajidu. Apalagi fawailu, rawatibu, itu bentuk yang ismul lazi la yansorif. Afailu, amakinu, itu juga. Ada juga yang menunjukkan perempuan dengan pola yang berakhiran alif, contohnya kubro, sugro, itu kan? Itu ismul lazi la yansorif. Atau yang berakhiran alif dan panjang, hamra, sauda, itu dia isim yang berakhiran, dia termasuk ismul lazi la yansorif. Atau kata yang berpola af'alu seperti tadi itu yang dibaca oleh Yunita tadi. Apa itu tadi? Asfala, Pak. Asfala. Asfala. Jadi kata yang berpola af'alu itu dia menjadi ismul lazi la yansorif. Contohnya ahsanu. Ahsanu itu artinya apa? Lebih baik. Afdalu juga itu akbaru. Dia ismul lazi la yansorif. Ada juga yang ahsan ahmadu. Atau kata yang berakhiran alif nun juga bisa nggak? Bisa. Contohnya Godban atau Ausman. Atau nama perempuan yang berakhiran huruf tak marbutoh. Aisyah, Fatimah, Muawiyah, Hamzah, Usamah, itu termasuk dari ismul lazi la yansorif. Atau nama gairul Arabi atau nama ajam. Ajam itu artinya gairul Arab. Yusuf. Oke, jadi itu ya salah satu bentuk-bentuk dari ismul lazi la yansorif. Jadi dia tadi dia fathah karena ismul lazi la yansorif gitu alasannya. Terus Wa min jawanibi wa kursornya sebentar. Kursor. Siapa yang kendalikan? Oke. Wa min jawanibi, wa-nya ini atof, minnya harfu jar, jawanibi isim majrur karena ada min, al-khufaini jadi mudhof ilaih, Pak. Jawanib ini mufrad, tasniyah, jama'. Jama', Pak. Jama' apa namanya? Jama' taksir. Jama' taksir, mufradnya? Janibun. Oke, jawanib. Oke, terus? La itu harfu nafi, min itu dia harfu jarin, a'la huma, a'la itu isim tafdil lagi seperti tadi, dia ghairu munsharif, huma itu a'la huma itu susunan idhofah. Oke, sambil diartikan. Ya baik, Pak. Tadi udah diartikan belum? Coba lupa ya. Oke, coba. Diartikan dari mana, Pak? Yang tadi aja, yang sampai mana tadi? Wa ayyakuna satru, Pak. Wa ayyakuna, dan adapun asatru, satar atau penutup, min asfala dari yang luar. Bagian bawah, dari yang bawah. Dari yang bawah, wa min jawanibi, dan dari yang samping-sampingnya, al-khufaini, khuf itu khuf sepatu ya, Pak. Ya, kedua sepatu. Iya. Lah min a'la huma, tidak dari atasnya gitu. Jadi ya bukan dari arah itu dari bawah. atas. Ya.
ya bukan dari atas gitu Pak. Wa Ya, terus? ayyakuna di sini dia fi'il mudhari yang menunjukkan dua ya. Jadi af'alul khamsah masuknya. Terus ayyakuna. Nah, di sini kenapa enggak ada nunnya? Dia hasfun nun karena kemasukan huruf nasab yaitu an. Oke. Terus mimma ini dia susunan dari harfu jar sama isim mausul. Asalnya itu min sama ma digabungin jadi mimma. Oke. Yumkinu fi'il mudhari marfu dan alamat rofanya itu adalah domah. Tatabu'ul masyi, tatabu'u itu dia sebagai fa'il. Fa'il. Al-masyi, tatabu'ul masyi itu dia susunan idofah. Alaihima Coba itu langsung susunan diartikan sampai tatabu'ul masyi alaihi wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Wa ayyakuna maksudnya wa ayyakuna itu kedua yang kedua muza itu. Ya. Adapun kedua huruf itu sepatu itu ayyamkinu harus memungkinkan tatabu'ul masyi yang bisa dipakai untuk berjalan gitu. Al-masyi alaihima untuk berjalan. Oke, terus litarod dudi musafirin, litarod dudi itu isim majrur Pak karena sebelumnya ada lam. Terus Musafiri itu dia mudhof ilaih Pak. Jadi tadi litarod dudi itu dia bisa sebagai mudhof gitu Pak. Fi hawaijihi. Fi kalau litarod dudi artinya apa? Apa Pak? Raddada yuraddidu taraddud. Untuk litarod dudi musafir. Untuk memenuhi Pak. Artinya untuk dia bisa kemana-mana gitu. Maksudnya naik turun musafir itu dia kan biasanya orang berjalan naik turun gitu loh maksudnya. Litaraddud musafirin, litaraddudi musafirin fi hawaijihi di dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, terus min hatin watarhalin gitu. Min hatin watarhalin ya susunan jar majrur. Oke, min hat. Wow itu apa? Tirhal. Wow, terhalin itu dia apa sih? Mantap ya? Atof Pak. Terus wa yukhadhu wawunya itu dia istifnaf, yukhadhu fi'il mudhari marfu tanda rafanya itu domah, min itu harfu jar, kalamin isim majrur, al ini maklum ya, musannifi sebentar. Ini wa yukhadhu ini maklum ya? Maklum apa majhul? Majhul Pak. Wa yukhadhu min kalamil musannifi kaunuhu. Terus kalamil musannifi itu dia mudhof ilaih kaunihima itu mudhof ilaih juga Pak. Oh iya benar, mudhof ilaih qawiyina itu menjadi nasab ya Pak. Isim tasniyah Pak. Keduanya itu kuat gitu. Oke, terus isim tasniyah tandanya itu ya bihaisu itu dia zorof ya. Zorof kenapa dia karena dia mabniun ala dhamm. Mabniun ala ya ala domah. Yamna'ani itu dia fi'il mudhari yang tasniyahnya Pak gitu. Tandanya itu rofa, tanda rofanya itu kedudukan itu rofa, tandanya itu alif. Coba diartikan wa yu'khadhu min kalamil musannifi. Wa yu'khadhu dan
dikatakan bisa di sini ya Pak. Ya, min kalamil musannifi dari perkataan si pengarang kaunihima keduanya itu kawiyina kuat bihaisu yamna'ani nufudal ma'i sampai walaupun air itu kuat sampai air itu tidak bisa masuk ke dalam sepatu itu gitu. Gitu bukan Pak? Oke. Selanjutnya ada nggak? Coba biar cukup waktunya. Saya nanti ingin mengajak atau mungkin kita langsung ini untuk ini saya rasa tadi udah sering diulang-ulang karena sering ada beberapa kasus yang sering tiap pertemuan kita ketemu. Jadi menurut saya tidak terlalu sulit ya. Mulai dari kata apa tadi? Fa'il, kemudian maf'ul. Coba mana kursornya? Kemudian yakun itu kan biasa kita temukan dalam kitab ini hampir sering. Ini menurut saya perlu tinggal pelatihan saja. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk kita sama-sama mengi'rab satu ayat dalam Al-Quran. Coba ini sambil kita coba tutup dulu ini, saya mau share bisa nggak? Coba. Sambil nanti ada hubungannya. Nah ini karena kalian jurusan IAT, jadi saya tadi kan fikih tuh. Coba ini. Kita sekarang sama-sama belajar mengi'rabkan yang ada dalam ayat ini. Ada yang bisa nggak? Ayo. Ada yang bisa Wuti Wulandari? Bisa? Coba. Bisa nggak? Mulai dari kul, huwa, Allah, dan seterusnya. Bisa nggak Wuti? Mau coba? Mau? Masih ragu? Oh, yang lain. Siapa yang mau? Coba mana Winda? Winda ada nggak? Hadir, Pak. Nah, coba kamu yang Eropa. Mohon koreksinya tapi ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini kita belajar sama-sama. Silakan. Jadi ini dimulai sama jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya gimana? Kulnya jadi fi'il, huwanya sebagai fa'il, terus Allah. Sebentar. Satu-satu dulu. Iya, maksudnya satu-satu. Kul ini apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa ya ini? Fi'il. Amar, Pak. Amar, Pak. Kan kul. Kalau fi'il mudhari'nya apa dari kul ini? Qalu. Yaqulu, Pak. Qala. Ya. Qala yaqulu. Kalau fi'il madinya? Qala yaqulu kul. Oke. Jadi dia ini fi'il amar. Nah, ini namanya fi'il amar. Mabniyun ala Sukun. Sukun. Fi'il amar itu mabni ala sukun. Oke. Wa fa'iluhu, fa'ilnya ada nggak? Fa'ilnya di mana? Huwa. Mustatir, bukan huwa. Mustatir. Takdirannya apa? Kul. Katakanlah. Kira-kira mustatir takdirannya apa? Huwa. Takdiruhu huwa. Anta dong. Masa huwa? Katakanlah dia. Katakanlah kamu. Katakanlah kamu. Hai, ini kembali kepada Muhammad. Kul ini fi'il amar mabniyun ala sukun fi wa fa'iluhu mustatir, dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Katakanlah kamu. Oke. Sekarang huwa ini apa? Isim, fi'il, huruf? Isim. Oke, Winda. Oke, jadi dia apa nih? I'rabnya huwa. Domir. Pak. Domir apa namanya? Domirul munfasilun. Sahih. Oke, dia juga
fi mahal mabniun ala Fathah. alal fathi. Fi mahalnya sedang apa? Fi mahalli rafin. Rafa. Karena menjadi Menjadi mubtada. Pak. Mubtada ya. Mubtada awal. Allah. Sekarang Allah coba nih satu-satu. Allahu dia apa dia hal nih? Khobar. Soal khobar. Eh. Mubtada sani. Oh. Allahu mubtada sani dia marfu'un wa alamatu rafi ad-dhamma Firo. ahadun Ini khobar. khobar lima betada Limubtada sani. ya lima betada sani. Oke, jadi jumlah antara Allah ahad ini fi mahalli raf'in karena dia menjadi khobar li mubtada Awal. Awal. Ya kan? Awal. Iya, awal. Kul huwallahu ahad. Oke. Sekarang kemudian juga ini jumlah antara huwallahu ahad ini menjadi fi mahalli, ada yang tahu? Mubtada khobar. Bukan. Jumlah antara huwallahu ahad dari mulai huwallahu ahad fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ulun bih dari kata kul. Ya kan? 3 kata itu, Pak. Iya. Kul tadi fi'il amar, fa'ilnya adalah mustatir takdiruhu anta. Kemudian maf'ulnya jumlah antara huwallahu ahad itu adalah mahalnya sedang nasab. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ulun bih dari ini. Tadi kalau ini kan Bapak tanda nasabnya apa, Pak? Kalau jumlah kalau dia kita kan lihat itu semuanya kan semuanya apa sih Pak, nggak ada yang istilahnya akhirnya itu kan bukan fathah bukan ya gitu, kita tanda tahu itu dia nasab tandanya apa Pak? Ini kan jumlah ini kan bentuknya jumlah, makanya nanti ada istilah la mahalla lahu minal i'rab itu ada. Ini kok ini bentar dari sini memang harus jeli ya, ini kan dua nih. Kul ini kan fi'il. Kan? Fi'il. Nanti ini jumlah ini kan bentuk isim ini. Nanti jumlah semuanya ini dari mana kita tahu ya, itu tadi tergantung dari kelihayan kita melihat suatu teks. Katakanlah kamu, nanti maf'ulun bih, makanya semua jumlah ini tadi kan mulai dari ini kan isim. Dia tadi ini mubtada. Ini jadi khobar, mubtada sani, ahad khobar. Nanti ini pun jadi jumlah antara ini dia menjadi khobar ini. Nanti jumlah semuanya dia menjadi mahalnya itu artinya kedudukan keseluruhannya ini. Enggak mesti tandanya, makanya sering jangan terkecoh bahwa tandanya itu beda antara mahal dengan tanda dengan nasab khafad jazam. Mahal itu artinya kedudukan dia, posisi dia mahalnya sedang nasab. Oke, ya nanti kita cek lagi coba. Sekarang kita lanjutkan dulu. Tadi ini udah ya, ini Allah. Ini udah. Allah jadi Mubtada. Pak. Mubtada. Yang yakin dong. jangan ragu-ragu. Mubtadaun marfuun wa alamatu rafi'i dhammah. As-samadu Khobar. Khobar Pak. Tapi dia bisa jadi sifat ya Pak? Bisa enggak?
Bisa nggak? Lebih bagus khobar. Oh, lebih bagus. Tapi kan Pak, selama ini khobar itu harus nakiroh. Nah, enggak selamanya nakiroh khobar itu. Kita memang selama ini memahami bahwa khobar itu harus nakiroh, tapi kadang ada juga kalanya khobar itu menjadi ma'rifat. Nanti kita jelaskan. Jadi ini namanya jumlah ismiyah la mahallalahu minal i'rab. Lam ini namanya lam apa? Tadi banyak ketemu nih sama Yunita dan Rialin. Lam ini lam nafi. lam nafi, harfu nafin wa jazmin. Kenapa disebut nafi? Karena dia bisa li'annahu tamfil fi'l. Ini juga bisa disebut dengan jazam karena bisa menjazamkan fi'il. Yalid ini Fi'il mudhari. Fi'il mudhari majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu, fa'ilnya kemana? Allah. Ya, bilangnya apa? Dhamiru mustatir jawazan takdiru huwa ya'udu ilallah. Lam yalid. Wa'u Atof, Pak. top. Lam Harfu jazam. harfu nafin wa jazmin sama. Yulad. Fi'il majhul. Itu dia fi'il majhul, Pak. Ya, berarti dia butuh naibul fa'il ya. Takdirannya wa naibul fa'il dhamiru mustatir takdir huwa juga ya. Ya, Pak. Ya, jadi ini sama ini dia ke sini. Oke, selanjutnya waw ini juga waw ini huruf Atof. atau lam tadi sama ya. Wajazam. Ya, harfu nafyin wa jazmin. Yakun. Simkana. Apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari Majzum. majzumun bi Bilam. lam. Lahu kufwan ini jadi Maf'ul mutlak bukan, Pak? oh, maf'ul mutlak dari mana maf'ul? Maf'ul bukan, Pak. Apa? Iya, itu masdar. Iya, tapi maksud saya dia itu jadi apa? Jadi khobar. Khobar apa? Khobar dari? Khobar kana. Khobar yakun. Khobar dari yakun. Namanya khobar muqaddam, khobar yakun muqaddam dong. Ya? Oh Khobar iya. khobar yakun muqaddam. Ahadun Mubtada mu'akhar. isim yakun muakhar. Isim yakun Oh muakhar. iya, isim akhar. Nah, iya kan? Isim yakun muakhar. Apa amalannya kan? Amalannya kan tarfaul isma wa tansibul khobar. Kana yakun. Nah, ini betul nggak sih? Betul ya? Kufwan ini menjadi apa tadi? Khobar yakun muqaddam, dia didahulukan. Ini menjadi isim yakun muakhar marfu fi mahalli raf'in. Jadi, nah itulah i'rab dari, makanya lagi sekali saya pengen nanti coba mulai dari juz amma deh. Coba kita usahakan setiap pertemuan mulai dari belakang. Ada nggak versi saya dengan versi kalian nanti waktu mulai dari minggu depan misal qul a'udzu birabbil falaq. Ya, biar saya juga dapat itu dong, dapat oh ini Pak bukan cocok. Ini nah ini paling sering nih as-somat ini. As-somat ini khobar ya, bukan sifat ya. Somat. Khobar. Allah adalah somat. Allah adalah. Nah, karena memang selamanya khobar itu memang sering kita
nasma'u fi mahad atau fi jami'ah, yakni qad yakunu nakiratan. Biasa kita sering nakirah, tapi ada kalanya juga khobar itu bisa menjadi ma'rifat. Dua yang paling sering dianggap, misal antara khobar dengan mudhof. Mudhof juga sering dianggap harus ma'rifat. Tapi ada kalanya ma'rifat mudhofun ilaih juga itu ada kalanya dia menjadi nakirah. Misal kalau khobar yang memiliki yang memiliki khobar ma'rifat, contohnya ad-dinun nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu, ad-dinun nasihah. An-nasihah itu menjadi khobar, bukan menjadi sifat. Atau juga anta as-sadiqu, anta as-sadiqu, anta as-sadiq. Sadiq itu ada alif lam, ma'rifat, dia khobar. Atau juga apa itu? Zaidun akhuka. Zaidun akhuka. Akhuka itu khobar, ma'rifat. Atau ahuka Zaidun. Itu yang khobar ya. Dalam bentuk mudhafun ilaih juga tadi yang dibaca oleh Yunita dan Rialin juga itu ada beberapa yang kita pernah ketemu bahwa mudhafun ilaih juga bisa bentuk nakirah. Contohnya Muhammadun talibu ilmin. Muhammadun talibu ilmin. Muhammad talibu ilmin. Atau anta sahibu adabin. Adabin itu kan mudhafun ilaih. Anta sahibu adabin. Jadi ada kalanya khobar itu bisa menjadi ma'rifat. Enggak selamanya nakirah. Jadi ini ya, untuk coba nanti saya minta kalian belajar sambil ngaji di rumah itu untuk apa namanya, untuk belajar i'rab lah. Belajar i'rab. Kalau nggak salah pernah saya kirimkan juga deh kitab i'rabul Quran deh. Pernah nggak saya kirimkan ya ke kalian ya? Iya Pak, pernah. Pernah dibaca? Salsabila? Enggak Pak. Oh, berarti cuman koleksi doang ya? Nggak pernah dibaca ya? Coba itu ada juga, tapi saya belum buka itu. Memang saya juga belum buka. Saya aslinya aja. Kalau yang lewat PDF memang sangat melelahkan. Sebentar, saya mau lihat ya. Di situ ada juga itu. Coba kalau mau lihat bandingin apa i'rabnya kalau di situ. Yang punya kitabnya itu bisa lihat i'rabul Quran. Kitab i'rabul Quran. Mulai dari bawah coba. Oh ini kalau ini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Unzilal Qur'ana jumlah wahidah ila samai dunya fakana bimauqi'in nujum wa kana Allah yanzilu ala rasulih. Mana ya? Wa ma adraka ma fi mawdi'u raf bil ibtida, adraka fi al madhi fi mawdi'il khabar wal kaf fi mawdi'i nasab ma lailatul qadar. Nah itu ada ini. Nah ini coba ini lam, dia kalau ini qul huwallahu ahad apa ya? Coba saya lihat apa dia i'rabnya. Mana Allahus samad. Qul huwallahu. Nah, kalau dia di sini ada yang na'atuhu wa ma ba'dahu khobaruhu. Naatnya dan setelahnya itu adalah khobar. Nah, bukan ya. Allahus samad fihi sumiyat taqdirat ahsanu ayyakuna qauluka Allahu raf'an bil ibtida as-samadu na'tu wa ma ba'dahu khabaru wal qaulu tsani ayyakuna samad. Jadi ada dua versi. Coba ini saya share ya. Ada juga yang mengatakan naat juga. Ini. Ini
Malah ada 6 nih takdirannya nih kalau kitab ini. Ada yang Allah itu bil ibtida, rafun bil ibtida. Kemudian somatnya itu menjadi naat. Ada juga perkataan lain bahwa somat ini khobar. Khobar ba'da khobar. Ada juga yang mengatakan badalan min ahad. Tuh, banyak loh. Wasadisu ayakuna badal min qaulika Allahul awal fa in qila ma ma'na takrir fal jawabu anna fihi ta'zim hakadha kalamul arab kama qala la arata al maut yasbiqul maut syai'. Jadi banyak sekali memang pandangan, lagi sekali memang itulah pandangan. Jadi tergantung alasannya aja sih. Nanti coba lihat nih sambil ngaji, kalian ulang takrir hafalannya di sini aja nih. Pusing Pak lihatnya. Coba Winda nih takrir gimana? Berarti kalau misalnya pada bedain wawunya gitu, ini dong Pak, artinya beda-beda. Gimana? Kan tadi kan para ulama kan kalau misalnya dalam nahunya kan beda, ada yang mengatakan Allah itu badal dari ahad gitu-gitu kan Pak. Ada yang bilang apa sih? Oh ya, otomatis gitu, artinya beda gitu. Iya. Itu tergantung ini makanya nih. Enggak tergantung dia penekanannya di mana nih. Coba kita lihat yang mana tadi. Yang surah Al-Ikhlas. Ini kitab I'rabul Quran. Ada yang menjadikan badal dari ahad dia hitung, tapi maknanya sama aja jatuhnya. Sama aja. Nih. Kata Allah tadi ini ada yang mubtada, kemudian dia somat, naat. Kemudian ini juga wal qaulu tsani somat khobar. Ya, kalau ini biasalah, kalau yang ini kan Allah yang esa, Allah yang somat. Allah itu somat. Kan gitu, Allah itu somat sama Allah yang somat. Terus sama badalan. Ayyakuna badalan min ahad. Jadi tadi kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang dialah ahad. Sebenarnya intinya sama aja. Ayyakuna badalan min ahad. Salah ahad as-somad. Kemudian ini juga ini dari Allah, Allahul awal. Jadi nggak mungkin beda dalam arti beda yang sampai merusak makna loh ya. Nggak sampai merusak makna, itu enggak sampai. Makanya kenapa dalam istinbat hukum pun itu sebabnya ribet sekali ilmu ini. Sampai ilmu syarat untuk menjadi mujtahid, syarat untuk seperti Imam Syafi'i dan sebagainya, itu sebabnya dia harus bukan hanya ahli fikih, tapi dia juga harus ahli bahasa. Makanya Imam Syafi'i itu juga dia beliau itu ahli bahasa dulu awal. Jadi rata-rata yang digelari sebagai imam-imam mazhab itu adalah dia sudah menguasai beberapa cabang ilmu. Kita kalau model kita ya, kita kadang bisanya di bahasa Arab bagus, tapi di bahasa yang lain bodoh gitu. Ya kan? Walaupun misal di bahasa Arab sendiri, ada yang bisanya di ilmu nahwu mantap sekali, tapi di sarafnya kurang sekali. Ada aja, jarang yang komplit semuanya. Itu udah langka sekali. Itu level seperti mujtahid. Itu rata-rata dia ilmu nahwu. Kita kan dulu di kampung anggap bahwa ilmu agama itu bisa dalam segala-galanya. Ya kan? Sama dengan ustadz. Kalau sebut ustadz, itu orang anggap ustadz itu bisa segala hal. Jadi yang ditanyakan tentang masalah apapun bisa, padahal tidak kan? Karena nanti ilmu agama pun banyak sekali, ada ilmu fikih, di fikih pun banyak sekali di dalamnya. Apakah fikih atau usul fikih atau fikih muqaranah. Sampai dalam perkuliahan juga gitu, sampai dijadikan subbab. Makanya orang yang ahli itu semakin sempit dan kalau profesor tahu ya.
Profesor itu makanya dia ada profesor bidang ini. Sampai mata aja spesialis badan, dulu kita anggap dokter itu dia segala hal. Ya kan, di kampung saya termasuk kalau sebut dokter itu bisa segala hal. Sakit apapun ke dia. Padahal dia bukan dokter spesialis apa. Sakit pinggang datang ke dia, suntik terus pulang. Sakit demam pulang terus suntik. Sakit paru-paru suntik. Ternyata padahal semua tubuh ini ada memiliki spesialis di sendiri. Spesialis kulit, spesialis. Ternyata semakin sempit. Itulah ilmu terus subhanallah, rahasia Allah itu. Ternyata luas sekali ini. Jadi masing-masing memiliki spesifikasinya tersendiri. Makanya saya heran kalau ada ustadz sekarang yang bisa segala hal. Itu menurut saya salah satu tanda dari kebodohan itu adalah dia menampakkan dia bisa jawab segala hal. Kayak saya misalnya nih, bidang ini ada yang lebih hebat. Kalau saya mungkin hanya di bagian, padahal konsentrasi saya bukan bidang ini loh. Konsentrasi saya bukan bidang. Ini kan yang menekuni bidang ini kan ilmu bahasa. Yang apa namanya, yang bidang-bidang nahwu shorof itu bahasa. Di bidang bahasa pun nanti luas sekali. Nah, makanya nanti kalian pun nanti kalau sudah S2, kalian ini kan S1 ilmu Al-Quran tafsir. Nanti kalau udah S2 tafsir apa nih? Spesifik lagi. S3 lagi gitu, lebih spesifik lagi. Sampai profesor guru besar. Sama dengan spesialis tadi dokter juga begitu. Jadi bukan semakin spesialis orang semakin bodoh, bukan, malah justru semakin pintar. Kita sekarang kan kalau lihat orang-orang tuh ditanya apapun bisa. Saya kadang bingung dia. Ya kalau sekedar ngomong jawab sih bisa ya bisa, tapi maksudnya itu dangkal. Ustadz sekarang ada yang ditanya, tanya ini jawabnya semua bisa. Padahal misal itu jawaban-jawaban yang masih membutuhkan, apalagi masalah fikih ya dan sebagainya. Nah, karena itu saya rekomendasikan buat kalian untuk baca ini supaya banyak wawasannya. Rata-rata di kitab ini satu dari itu bisa di beberapa sub pandangan. Coba lihat Fatihah aja ya, Fatihah coba. Fatihah aja dia bisa segi i'rabnya dari beberapa pandangan. Ini pengarah Hayatul Imam Ibn Nuhas Al-Alam Al-Arabiyah fi Sultan. Ini mana bismillah aja. Makanya ini baca, saya dulu kaji Fatihah aja berbulan-bulan. Baik dari sisi i'rabnya maupun dari sisi makna dan bacaannya. Bacaannya juga kan apalagi ya, qiraat. Di qiraat juga gitu kan? Siapa yang jago qiraat di sini? Ini dari surah Al-Baqarah Alif Lam Mim aja nih. Kata zalika, kata zalika aja ini 6 pandangan nih. Terus Alif Lam Mim. Ini satu-satu loh luas. Coba nanti dibukalah. Ini udah saya kirimkan kan? Kalian nanti tinggal baca sendiri. Oke, saya hari ini kebetulan ada acara di kampus, jadi makanya saya tidak bisa sampai jam 11. Saya jam 11 harus sudah ke kampus, sekarang udah jam 10.53. Nanti saya minta ini kalian baca, terutama dari bawah deh, dari bawah nanti kita diskusikan. Dari ini, Qul a'udzu birabbi. Mana? Paling bawah itu surah apa? Surah Nas ya? Mana surah An-Nas? Nanti dari sini. Nah ini. Dari sini aja. Nanti kita bisa diskusi. Itu ya, Winda ya. Salsabila, Yunita. Ini kalau belum kitabnya, saya ada beberapa. Ada yang judulnya I'rabul Quran wa Bayan, I'rabul Quran wa Bayan. Ada juga Mulakhas Talkhis lil Miftah fi Ulumil Balaghah Abu Yahya. Kalau mau nanti saya kirim versi PDF-nya.
Nanti jadi bahan semakin banyak referensi semakin bagus. Jadi itu ya, Yunita, Rialin, mungkin sampai di sini. Saya jam 11 ini, kita sampai jam 11.10 kan, berarti saya recording 10 menit. Oke. Kalau ada yang ditanyakan nanti di grup atau bisa japri saya juga. Oke, silakan kalau gitu Yunita. Yang lain hadir semua ini kan? 39? Hadir Pak, cuman ada yang izin juga. Oke. Oke, silakan. Iya Pak, kenapa Pak? Silakan ditutup.